sebenarnya prosesnya mau diceritain. Ceritakanlah daripada banyak yang nanya nih yang malas klarifikasi. Oh, yang malas klarifikasi. Nanti suruh aja nonton YouTube gitu ya. YouTube aja. Oh ya, baik-baik. Jadi selamat malam. Guys, malam hari ini kita mau share cerita tentang kepergiannya Muhammad Akbar, yaitu anak kami. Udah banyak yang nanya, kenapa? Banyak yang nanya, kenapa? Kandungannya lemah ya? Aduh, sabar ya. Lalai ya? Enggak. Itu salah satu netizen ya. Maklum ya teman-teman, bukan menggurui karena kita tertimpa musibah. Untuk kedepannya mohon jangan ditanya kenapa. Gimana kok bisa? Iya, kandungannya betul. berarti selama ini lemah ya? Iya, betul. Gak dijaga apa? Karena lalai mungkin ibunya. Iya, betul. Jangan bicara seperti itu. Itu sangat melukai hati istriku. Bukan istri, Pokoknya semua orang yang tertimpa musibah itu akan terluka mendengar kalimat tersebut. Alangkah bagusnya, bukan menggurui, karena kita udah mengalami. Jadi alangkah baiknya diucapkan kalimat duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau turut berduka cita gitu. Ya ikat rambut ibu kepake bu. Turut berduka cita. Nah semoga doa aja cukup. Doa yang baik-baik aja. Ya jangan ditanya kenapa kok bisa. Nah ini kenapa kok bisa? Betul, karena gimana ya, kita pun juga sebagai manusia biasa, semua itu terjadinya begitu cepat. Kita nggak tahu bahwa itu akan terjadi dan kita benar-benar nggak siap. Kalau ditanya siap, kita nggak pernah siap gitu. Siapa yang mau siap kehilangan anak sendiri gitu ya? Kita yang udah menantikan. Rasanya udah prepare-nya lumayan. Bagaimana protektifnya aku dengan makanan untuk Mia sebagai ibunya. Gimana caranya aku antar jemput dia tiap hari ke sekolah gitu. Bersyukurnya sekolah kantor juga memberi izin gitu. Jadi sebenarnya udah banyak dimudahin sama Allah, tapi ya kembali lagi mungkin itu jalan yang terbaik ya yang dikasih Allah buat kita. Kalau kata orang itu tabungan buat ayah ibunya untuk masuk surga, amin ya rabbal alamin. Jadi mau ngasih tahu sebenarnya prosesnya mau diceritain. Ceritakanlah daripada banyak yang nanya nih yang malas klarifikasi. Oh, yang malas klarifikasi. Nanti suruh aja nonton YouTube gitu ya. YouTube aja. Oh ya, baik-baik. Jadi itu ceritanya guys, istri itu kerja dari jam 7 sampai jam 4. Tapi aku nganter dari 6.15 pagi karena rumah kita jauh dengan sekolah. Jadi siang istri udah bilang, "Bang, nanti kita cek ke bidan ya. Rasanya kepala pusing sama badan panas." Jadi biasanya kalau ada keluhan dikit kita cek ke bidan, keluhan dikit kita ngecek ke bidan gitu. Bukan berarti kita nggak kontrol ke SPOG ya? Iya benar. SPOG kita sekali sebulan untuk USG. Ini kan gitu. masalahnya kita setiap keluh sedikit datang ke bidan, saking protektifnya sama calon baby kita. Betul. Terus kata bulan-bulan biasanya nggak apa-apa mas, baik-baik aja, normal, detak jantungnya oke gitu. Nah pas hari itu pokoknya badan istri panas 37 ya kalau nggak salah 37,9. Nah 37,9 tinggi, terus dia pusing. Nah jadi pulang sekolah aku nggak ke rumah dulu, jadi langsung ke rumah bidan. Pas ke rumah bidan, nyampe di sana di jam 5. Karena tadi jarak ya dari sekolah ke rumah. Sampai jam 5 dicek sama bidan, perutnya dipakai alat apa sih namanya tuh? Pendeteksi jantung. Pendeteksi jantung. Kalau ibu bidan biasanya punya alat tersebut ya untuk ngecek babynya ada jantung aktif apa enggak gitu. Nah waktu itu dicek hampir lama. Agak susah ya, hampir 1 jam agak susah nemunya. Tapi samar-samar. Iya, terdengar tapi dikit kali. Nah, terus bidan menyarankan bidan nanya, ibunya demam ya, karena udah hawa panas. Iya, betul. Iya, coba cek ini, coba dikasih apa namanya pengukur suhu apa nih, termometer ya? Iya, termometer dicek. Ternyata suhu 37,9, udah mau 38. Udah mau 38. Terus kita istirahat dulu bentar, minum.
setelah itu bidan nyaranin dirujuk untuk ke klinik SPOG. Ya, buat di cek USG gimana, mau dicek USG enggak, gimana kondisi dedek bayinya. Ditanya biasanya USG di mana. Ya. Nah, biasa USG kita itu di klinik itu kebetulan lah dokternya lagi cuti lebaran 17 ya. besok. Jadi kita disarankan ke tempat yang lain, yang mana kita pernah dengar juga nama dokter tersebut gitu ya. Nah terus karena udah jam 6, udah waktunya azan, jadi saya bilang ke istri, nggak boleh bilang aku ya. Nah terus bilang ke istri, ayolah kita sholat maghrib dulu di rumah, taruh juga lah barang-barang dari sekolah kan banyak gitu, bawa tas, bawa botol minum, bawa kotak-kotak makanan karena dia sering ngemil-ngemil di sekolah kan. Nah udah taruh di rumah, terus habis sholat maghrib aku ngambil tas juga ke kantor sebentar gitu. Dia udah sakit perutnya minta ampun, udah nggak bisa ditahan. Pokoknya biasanya sakit perut, bang kram, pegel-pegel gitu, masih bisa berdiri. Ini bener sama sekali nggak bisa. Bener-bener dia udah kesakitan minta ampun. Aku telepon hotel, minta tolong antar mobil, pinjam mobil, emergency mau ke rumah sakit. Terus juga karena nggak datang-datang, karena kasihan lihat istri udah kesakitan gitu. Nggak datang, abang belum udah datang. panik. Iya, siapa juga nggak panik. Orang udah kesakitan kayak gitu luar biasa, terus mobil nggak datang. Nah ini antara hidup dan mati gitu maksudnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam perut itu. Kenapa bisa sekencang itu teriakan istri, saking sakitnya, dengan sakit. Diajak berdiri, tidur lagi. Diajak berdiri, tidur lagi. Seperti itu terus menerus. Jadi iya, sempat terpikir kan kalau itu kontraksi kan. Cuma berpikir positifnya gini, nggak mungkin nih kontraksi, ini mungkin karena kecapean atau kelelahan, jadi sakit, kram atau apa gitu. Karena masih belum cukup umur, 2 minggu lagi itu 7 bulan. Iya, jadi kalau lahir prematur pun 7 bulan kan biasanya. Betul. Jadi nggak kepikiran bakal ada lahiran secepat ini. Terus akhirnya inisiatif pinjam mobil tetangga gitu. Jadi kita pergilah ke sana. Nah, sepanjang jalan kita cuma berdua, tetangga cuma bantuin naikin ke mobil. Iya. Ditawarin sama Kak Yuli, abang nggak mau kan? Iya, maksudnya nggak enak. Udah dipinjamin mobil, udah bersyukur. Jadi kita cuma berdua dalam mobil, dia di belakang, aku nyetir sendiri depan. Dengan baca doa, kami baca doa bareng-bareng biar mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Iya, kita berzikir, baca suci Al-Quran, pokoknya baca ayat kursi sepanjang jalan dari rumah sampai ke lokasi. Dan aku jujur nggak tahu lokasi itu di mana, cuman bermodalkan Google Map. Dia bilang lokasinya di depan rumah sakit Mutiara ini, ya dokter rujukan. Iya, SPOG tadi, klinik tadi. Karena aku nggak tahu itu tempat di mana, jadi aku Google aja rumah sakit tersebut. Karena rumah sakit ibu dan anak juga. Nah, karena udah kesakitan banget sepanjang jalan, berulang-ulang sakitnya, berulang-ulang juga aku baca surat ayat kursi. Ya, ayo bareng-bareng bacanya biar sama-sama kuat gitu. Nah, akhirnya nyampe di IGD, langsung ke IGD aku kasih surat rujukan. Dia bilang, oh bukan di sini tempat dokternya, dia prakteknya di seberang sana, kalau mau ke situ. Aku bilang, Kak, tolong dibantu, istri saya sudah sangat sakit sekali, tidak tahan, boleh nggak di sini saja? Nah, di IGD lah. Nah, akhirnya di IGD dicek, terus dicek sama si bidannya. Pokoknya karena kita belum ada daftar sama sekali, disuruh cek. Pelayan rumah sakitnya cepat ya bang? Iya, alhamdulillah dia cepat. Emergency, jadi di IGD langsung aku nggak ada registrasi nanti belakangan. Terus dicek sama susternya. Karena kesakitan, jadi kan biasanya kalau misalnya kita cek perut itu kan kakinya harus lurus, jadi harus dicek karena istri udah nggak bisa, harus relax, harus tenang, nggak boleh panik gitu, nggak boleh kesakitan. Nah istri udah sakit banget, nggak bisa nahan, jadi kakinya udah naik ke atas, jadi agak susah untuk dicek. Nah terus akhirnya mau ke toilet, ternyata karena ngerasa buang air kecil gitu. Nah ternyata nggak juga gitu. Sakit lagi, habis itu naik lagi ke tempat tidur. Pas dicek sama dokter, bidan ya? Bidan kayaknya. Iya, bidan membantunya, dia bilang ini udah bukaannya 8 gitu. Kita kaget dong. Iya, kaget banget bahwa itu udah bukaan udah 8, artinya ini berarti artinya si dede bayinya udah mau lahir. Udah mau keluar kok udah bukaan 8 gitu. Terus dokternya karena kita masih usia belum cukup umur dilahirkan, dokternya udah bilang kemungkinan
kecil ya harapannya gitu. Kemungkinan nih babynya nggak selamat, nggak bernapas lagi keluar, atau kemungkinan di dalam udah nggak bernapas lagi. Karena pas dideteksi detak jantung juga nggak ketemu lagi. Entah karena kita udah panik, nggak bisa rileks, nggak bisa tenang. Makanya ya udah pasrah. Selang selesai dokter itu ngomong beberapa detik langsung pecah ketuban ya. Iya, langsung pecah ketuban dan langsung muncul rasa mau melahirkan. Dan langsung ambannya keluar ya. Iya. Apa yang keluar dulunya nggak kelihatan. Nah, pas sudah mau ngeden itu, susternya bilang ngeden aja Bu, jangan ditahan-tahan gitu, karena udah dibilang sama dokter buruk kemungkinan dedek bayinya sudah nggak ada lagi, ya udah mau keluar gitu, buruk kemungkinan dia udah nggak ada lagi, nggak bisa tertolong. Ya udah, satu-satunya cara adalah mengeluarkan si dedek bayinya. Nah, dengan cara ngeden, pertama ngeden tuh yang keluar adalah kaki sama pantatnya. Kalau bahasa kitanya sunsang katanya. Nah, karena kami nggak tahu ya, kita belum cukup umur juga. Iya, kan biasanya bayi itu muter-muter gitu ya. Kadang ada di atas, ada di yang di bawah. Dia udah ke bawah itu. Iya. Ya ini berarti kepalanya lagi di atas gitu. Nah, itu pas lagi keluar itu kakinya dulu yang keluar sama pantatnya. Ngeden pertama keluar pantat sama seluruh ini sampai ke leher. Nah, ngeden kedua tinggal kepalanya. Nah, yang kedua ini agak susah karena istri nggak ada ngerasain lagi. Tapi suster bilang ayo ngeden terus biar ini selesai gitu. Nah, akhirnya udah keluarlah babynya ngeden kedua gitu, bener udah nggak tertolong lagi. Nah, jadi dilahirkan itu di IGD tersebut. Terus setelah dirawat, maksudnya diproses apalah namanya tuh, bersih gitu, dikeluarin ininya. Prosesnya alhamdulillah keluar tanpa dijemput. Iya, maksudnya keluar dengan natural secara alami. Nah, terus di inilah ngobrol lah sama bidannya, dia bilang bukan memuji ya, mungkin dia menguatkan kita atau gimana, nggak ngerti. Apakah kita benar-benar saat itu benar-benar, aku nggak tahu ya, sepanjang istri mau melahirkan tuh aku cuma bilang ayo kita baca ayat kursi, ayo kita baca ayat kursi, dan syukurnya istri tuh nurut gitu. Maksudnya apa kata suami, ayo baca ayat pelan-pelan, pas sudah ngerasa bang mau ayo kayak gitu rasanya. Jadi di situ mungkin bidannya ngerasa kita tuh suportif, atau maksudnya kerjasamanya kuat. Nah, terus dia bilang kalian hebat katanya, udah dalam berduka aja dibilang kita hebat. Nggak tahu kenapa bilang hebat. Orang yang pasangan kayak kita melahirkan prematur itu harus dioperasi, disesar atau enggak dijemput. Maksudnya itu masuk tangannya ke dalam rahim itu, pokoknya gimana lah prosesnya sampai bayi itu dipaksa keluar. Atau juga yang diinduksi disuntik dan sakitnya luar biasa. Ya, nah ini udah normal gitu. Jadi lahiran dedek bayinya itu keluar dengan begitu saja, dengan pertolongan Allah lah, dengan kita baca-baca doa. Ya pastinya kita bersedih karena kita nggak dikasih kesempatan buat merawat dedek bayinya itu ya kayak mana orang tua pada umumnya lah. Dia dapat babynya dibesarkan, ini kita udah ya kita nyampe di sana aja dapatnya gitu, nyampe di situ. Terus setelah itu kita nunggu waktu rawat inap ya, karena malam itu ruangannya penuh, jadi nggak ada ruangan sama sekali. Susternya bilang kalau memang mau malam ini kita di sini, kalau nggak dapat kamar gitu. Nunggu akhirnya dapat kamar, dan si dedek bayi udah di dalam, pokoknya udah jadi jenazah, udah ditaruh di situ, dan pihak rumah sakit menyuruh aku membawa pulang gitu. Dan yang mana kita nggak punya keluarga. Maksudnya keluarga di Batam ini keluarga kayak ibu, ya kita tinggal berdua gitu. Jadi kalau misalnya aku bawa pulang, artinya aku harus jagain. Kalau mau dikubur ya normalnya kan manusia dikuburnya besok hari, kalau meninggalnya maghrib atau malam gitu. Nah, tapi atas anjuran pihak medis, kalau bayi nggak apa-apa Pak, dimakamkan malam ini juga. Terus dibantu sama Pak RT. Alhamdulillah kita dapat tetangga komplek yang baik-baik banget. Iya, baik. Tetangga baik semua. Kalau nggak ada Kak Yuli contohnya, kalau ada Pak RT, nggak tahu lah kita gimana. Pokoknya tetangga kita baik-baik banget. Jadi pas hari itu aku langsung telepon ibu, telepon mama, telepon adik, telepon Pak GM, ngasih tahu berita duka ini gitu. Terus akhirnya telepon Pak RT dengan sigapnya datang ke rumah sakit gitu buat bantu urus. Terus
Karena aku bilang harus malam ini juga, karena kita nggak mungkin ditinggal di rumah dan istri juga ditinggal di rumah sakit sendirian. Ya udah, akhirnya dibantu juga sama Pak Ustadz. Bersyukurnya Ustadz di sebelah rumah perumahan juga bilang iya memang nggak apa-apa malam ini dikebumikan. Jadi udah bentukannya udah kayak manusia gitu. Jadi kayak beneran anak bayi. Harus fardu kifayah kita sebagai seorang muslim. Ya, jadi udah ada, pokoknya bener-bener model seperti bayi tapi ukurannya sangat kecil gitu. Dari selengan ini deh, dari selenganku ini dari kepala. Kayaknya. Iya, dari sini sampai ke tanganku ini. Nah, itu segitu. Kan kepala. Iya, ini kepala di sini. Ke kepala. Iya. Nah, terus aku bawa pulang ke rumah, jadi kami pisah. Istri udah ada di ruang inap. Aku bilang kita harus pisah hari ini sementara waktu karena mau ini pemakamannya Akbar. Saat itu istri langsung ngasih namanya Akbar. Katanya, kenapa sayang? Karena di akhir kalimat pas waktu Akbar keluar itu kan udah selesai kita baca ayat kursi itu Allahu Akbar kan, keras kan. Atau langsung dia keluar gitu. Langsung keluar Allah. Pas ucap Allahu Akbar itu langsung Akbarnya keluar kan. Makanya mau langsung inisiatif kasih nama Akbar. Muhammad Akbar namanya. Jadi kita pisah. Jadi aku harus ngurus Akbar dulu, pulang ke rumah, Pak RT bantu belikan kain kafan malam itu juga. Terus aku sama tim di hotel yang bantuin, alhamdulillah Pak JM, Pak Aizir, Bang Kardi, Pak Adit bantu banget dari rumah sakit dibawa ke rumah. Terus tetangga pun bantu banget, ya udah dimandiin di rumah sini aja karena di rumahku kan kuncinya aku yang bawa. Jadi di rumah itu benar nggak ada apa-apa, yang juga alas untuk bayinya belum ada. Kita memang nggak ada kepikiran beli secepat ini gitu. Ya, jadi karena tetangga udah ada anak bayi, anak kecil, jadi di rumah dia. Ya, jadi dimandikan di situ. Jadi ya aku yang mandikan, mengkafani, mensolatkan, dibantu sama Pak Ustadz, sama Pak RT, sama tetangga-tetangga dekat rumah, pokoknya deket-deket. Nah, malam itu juga langsung diantar ke pemakaman terakhir di Temiang, kalau di Batam ini namanya. Iya, di pemakaman umum khusus anak bayi di situ. Nah, malam itu setengah satu malam aku udah di pemakaman. Prosesnya seperti biasa, seperti kita menguburkan manusia, cuman ukurannya kecil, sebetis seingatku, sampai lutut manusia itu dalamnya. Jadi dibukakan ininya, kain kafannya, talinya, habis itu diazankan, habis iya menghadap kiblat, habis itu ditutup pakai papannya itu, udah baru dikubur, baru didoakan Pak Ustadz. Malamnya aku langsung balik ke rumah untuk ngubur ari-arinya karena ari-arinya belum diberesin. Malam itu dibersihkan di rumah, dikubur, dibantu juga sama tim hotel. Udah habis itu aku diantar sama tim hotel ke rumah sakit lagi sama Pak Adit sama Bang Kardi. Mereka luar biasa bantunya, tapi benar-benar nggak pernah ketemu. Nggak tahu ya, mungkin karena kita nggak pernah kejadiannya selama ini seumur hidup, jadi dapatnya tuh kayak bermakna orang-orangnya ya sayang ya. Bermakna banget. Iya, nggak pernah ketemu orang seperti ini gitu. Nggak kebayang kalau kita sendiri iya, dan orang nggak ada yang mau bantu gitu. Mungkin itu kata orang, keluarga terdekatmu saat ini adalah tetanggamu gitu. Jadi tetangga itulah yang bantu sama rekan-rekan kerjaku yang bantu. Aku diantar ke rumah sakit. Orang-orang kompleks ini baik-baik bang. Alhamdulillah. Kita dapat tetangga komplek yang baik. Besoknya datang lagi. Iya. Langsung nemenin istri. Dia belum makan dari jam 11 siang. Mohon maaf ya, kami nggak punya keluarga di sini. Keluarga kami itu cuma hanya tetangga. Itu jadi kalau misalnya ada mama sama ibu di sini, mungkin aku bisa bilang mereka bisa jagain Akbar waktu itu mau dikubur. Aku bisa jagain istri di rumah sakit. Tapi karena itu dia, aku nganggap cuma kita berdua. Jadi siapa lagi yang harus nguatin kita berdua kalau bukan aku gitu.